Pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok kami untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik macam-macam metode dan media pembelajaran. Sebelum masuk sesi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Atas nama Piana tamunya sebagai moderator. Saya atas nama Yoko Dede sebagai pemateri kedua. Saya atas nama Eliana Pekusman sebagai pemateri satu. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan definisi metode pembelajaran dalam proses pendidikan. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Yang kedua, menurut Sobri Sutikno, menyatakan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi benda tertentu, baik sebenarnya maupun hanya tiruan. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Yang keempat, metode resume, yaitu siswa harus membuat resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kelima, metode eksperimen, yaitu dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Yang keenam, metode tanya jawab, yaitu pendidik akan memberikan pertanyaan kepada para peserta didik. Metode ini juga dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah para peserta didik dan melatih keberanian mereka untuk menyampaikan pendapat. Yang ketujuh, metode latihan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merancang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Yang kedelapan, metode ceramah close. Metode ini biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan murid. Materi selanjutnya, definisi media pembelajaran dalam proses pendidikan. Dalam kata media itu berasal dari berbagai bahasa. Yang pertama di sini ada dari bahasa Latin, media yang artinya medius, yang diartikan dalam bahasa harfiah itu adalah tengah, perantara atau pengantar. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Menurut Fleming, pada tahun 1987 menyatakan bahwa media itu berfungsi untuk mengatur hubungan yang efektif antar dua pihak, yaitu siswa dan isi pelajaran. Yang berikutnya, di sini dijelaskan ada beberapa macam media pembelajaran. Yang pertama itu ada media audio, yang kedua media visual, yang ketiga itu media audiovisual,
Yang keempat, media serba lengkap seperti papan, media 3 dimensi, di antaranya yaitu model, mock-up, dan diorama. Yang kelima itu gambar fotografi. Yang keenam, peta dan globe. Sehingga pada bagian peta dan globe ini ada beberapa kelebihan lain dari peta dan globe dalam kegiatan belajar mengajar itu adalah memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik daerah, kepulauan, dan lain-lain. Yang kedua itu merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang sudah menyampaikan materi. Untuk waktu berikut saya buka dengan sesi diskusi. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada dua penanya. Waktu dan kesempatan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja. Di sini saya meminta teman menjelaskan, berikan penjelasan terkait hubungan antara media dengan metode. Di sini yang saya minta itu misalnya media visual dengan metode demonstrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan saya berikan kepada teman untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Langsung saja, di sini bunyi pertanyaan yang disampaikan oleh Alvis itu adalah coba berikan penjelasan antara hubungan antara media visual dengan menggunakan media demonstrasi, metode demonstrasi. Sebelum saya mendeskripsikan terlebih dahulu atau menjelaskan terlebih dahulu metode demonstrasi itu seperti apa. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi benda tertentu, baik sebenarnya maupun hanya tiruan. Sedangkan media visual itu sendiri yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya itu misal ada dua media visual itu, ada visual yang diam dengan media visual gerak. Kalau visual yang diam itu seperti foto, nanti dibuatkan dalam bentuk slide seperti itu. Terus ada pun grafik, tagar, diagram, poster, peta, globe atau bentuk-bentuk gambar atau poster begitu, tetapi dalam bentuk yang diam seperti grafik tadi. Setelah itu jika media visual gerak itu berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Berarti bisa disimpulkan bahwa keduanya itu memiliki hubungan yang sangat maksudnya saling menguntungkan. Karena kalau kita menggunakan metode demonstrasi dalam menyajikan dengan menggunakan media visual, saya rasa itu akan berdampak pada situasi yang saling menguntungkan. Karena begini, media visual nanti kan kita menyajikan materi itu dalam bentuk visual diam atau gerak, tetapi tidak ada penjelasannya, hanya berupa gambar kosong seperti itu. Sedangkan demonstrasi nanti guru yang menjelaskan media atau memperagakan kembali apa yang ditampilkan itu, sehingga nanti bisa dimengerti oleh siswa. Maksudnya demonstrasi nanti guru akan menjelaskan secara lisan dengan gambar yang sudah ditampilkan melalui media visual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman sudah menjawab pertanyaan dari teman. Bagaimana teman sudah? Iya, saya terima. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Waktu diskusi kami tutup. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disesuaikan dengan dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyeluruhkan pesan peserta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan